Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya, Dimas Uziel dari Mulia Pranaja pada mata kuliah Probabilitas dan Statistika, tepatnya pada bab korelasi. Nah, seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, bisa di-like dan bisa dibantu dengan supportnya, yakni dengan subscribe atau semacamnya untuk saya dapat semangat membuat video berikutnya. Nah, di sini kita membahas korelasi. Sebelum itu, adakah dari kalian semua ini yang tahu apa itu korelasi dan apa perannya kok sampai di probabilitas ini kita bahas. Nah, kita dan maaf, saya kasih waktu 10 menit ya, 10 menit, 10 detik untuk menulis di kolom komentar buat yang tahu. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita bahas yang korelasi. Nah, korelasi ini apa sih? Nah, pengertian. Korelasi adalah satu ukuran statistik yang menyatakan derajat atau tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Di mana korelasi ini menunjukkan arah dan kekuatan hubungan antar variabel, tetapi tidak menunjukkan sebab akibat. Nah, menariknya di sini, korelasi memiliki batasan nilai tertentu yang mana semakin besar nilainya, maka korelasi tersebut mendekati sempurna atau namun batas tertingginya dari korelasi ini hasilnya itu adalah satu. Karena jika kita melebihi dari hasil satu itu adalah ada sebuah kesalahan dalam perhitungan kita atau dalam data tersebut. Yang mana itu tidak mungkin terjadi karena contohnya seperti kejadian atau peluang itu sendiri kan tidak mungkin lebih dari dua kali seperti peluang maaf seperti peluang dari munculnya dadu 6 sebanyak satu kali lempar kan kita hanya bisa menghitung 1/6 kan tidak mungkin kita dapat menghitung 1/12 atau hitungannya 6 6 mata dadu karena kan mata dadu hanya memiliki sampai 6 seperti itu contoh sederhananya. Oke, kita dapatkan rumus dari ini adalah korelasi adalah N sigma XY min dalam kurung sigma X dikalikan dalam kurung sigma Y per akar dari N sigma N N dikalikan sigma X kuadrat min sigma X pangkat 2 dikalikan N sigma Y kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Y pangkat 2. Nah, di mana R sendiri adalah korelasi Pearson dan N adalah jumlah data serta X adalah nilai variabel X dan Y adalah nilai variabel Y. Nilai variabel X dan Y ini biasanya ada dalam tabel atau dalam data yang mana dia mewakili suatu hal seperti yang akan kita bahas kali ini. Oke, di sini kita contoh soal, yakni carilah hasil korelasi berdasarkan data di bawah ini. Nama siswa, Billy, Andika, Eka, Asmi, dan saya sendiri Sandi. Lama belajar atau X-nya adalah 2 jam, 3 jam, 4 jam, 6 jam, 10 jam. Dan nilai ujian yang diperoleh dari hasil belajar tersebut adalah sebesar 65, 70, 75, 85, dan 95. Nah, di sini kita bisa bahas nih, gimana sih itu? Nah, kita langsung penyelesaian soal. Bagaimana saya bisa menyelesaikan soal ini atau kita bahas. Nah, di sini kita tulis kembali kecuali nama-nama tadi karena nama-nama tadi tidak termasuk atau tidak terlalu penting dalam perhitungan ini. Jadi kita hanya menulis X dan Y saja, lalu kita jabarkan dengan mencari X kuadratnya, Y kuadratnya, dan X kali Y. Nah, di sini kita peroleh data seperti ini, yakni X-nya sebesar 2, 3, 4, 6, dan 10 dengan sigmanya sendiri
adalah 25. Nah, di Y sendiri kita memiliki 65, 70, 75, 85, 95. Yang mana jika ditotal hasilnya adalah 390. Nah, X kuadrat adalah X kuadrat diperoleh 4, 9, 16, 36, dan 100. Dimana itu kelipatan dari X yang dikuadratkan. Nah, dan memiliki total yakni 165. Nah, di Y sendiri, Y kuadrat sendiri kita memiliki 4.225, 4.900, 5.625, 7.225, dan 9.025, serta dengan total adalah 31.000. Nah, lalu dengan XY sebesar 150, 210, 300, 510, dan 950, dan jumlahnya adalah sebesar 2.100. Nah, sini kita langsung masukkan ke rumus korelasi persen tersebut, yakni R sama dengan N sigma XY min dalam kurung sigma X dikalikan dalam kurung sigma Y dibagi per dalam akar N sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X pangkat 2 dikalikan N sigma Y kuadrat min sigma Y pangkat 2. Oke, kita masukkan angka-angkanya, yakni N sebesar 5 dan sigma X-nya sendiri adalah 2100. Lalu kita kurangi dengan sigma X, yakni tadi sebesar 25, dan sigma Y-nya adalah sebesar 390. Nah, kita bagi dengan akar dalam kurung 5, yakni mewakili N, dan sigma X kuadrat adalah 165, dan kita kurangi dengan sigma X pangkat 2, yakni sigma X diperoleh 25 kita kuadratkan. Lalu dikalikan dengan N, yakni sebesar 5, dan sigma Y kuadrat adalah 31.000. Dan dikurangi dengan sigma Y pangkat 2, yakni sigma Y-nya sendiri sebesar 350 kita kuadratkan. Diperoleh hasil sebesar 10.500 dikurangi 9.750. Kita bagi dengan akar dari 800 dalam tanda kurung 825 dikurangi 625 dikalikan dalam kurung 155.000 dikurangi 152.100. Nah, dan hasilnya adalah 750 dibagi dengan akar dari 200 dikalikan 2.900, yakni 750 dibagikan akar dari 580.000, dimana ini diperoleh dari kalkulator. Akar dari 580.000 adalah 761,58. Jadi 750 dibagikan 761,58, yang mana hasilnya adalah 0,98, dan ini mendekati dengan 1, atau yang saya berikan penjelasan di awal tadi bahwasanya semakin besar nilainya semakin bagus. Di sini saya sudah menginputkan tabelnya, yang mana dapat kalian lihat, yakni jika nilai R-nya minus 1, interpretasinya adalah korelasi negatif sempurna, dan minus 0,7 sama dengan minus 0,9 adalah korelasi negatif kuat, minus 0,4 sampai dengan minus 0,6 adalah korelasi negatif sedang, minus 0,1 sampai dengan minus 0,3 korelasi negatif lemah, 0 adalah tidak ada korelasi, 0,1 sampai dengan 0,3 adalah korelasi positif lemah, 0,4 sampai dengan 0,6 adalah korelasi positif sedang, 0,7 sampai dengan 0,9 adalah korelasi positif kuat, lalu 1 adalah korelasi positif sempurna. Nah, di sini kita sudah mendekati dengan korelasi positif sempurna, yakni korelasi positif kuat, yang mana ini hasilnya adalah 0,98, ya, yang berarti hanya tidak tepat 0,02 saja, dan itu sudah memberikan penjelasan bahwa data dan hasilnya ini adalah valid dan dapat
sebut sebagai korelasi positif kuat. Nah, mungkin setelah penjelasan ini dari teman-teman semua nih, mungkin sudah pada paham. Bisa sebelum melangkah dari ini, kalian bisa coba menggunakan soal-soal di internet untuk menjawabnya dengan penjelasan yang telah saya berikan ini. Mungkin jika dari kalian ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti akan saya coba jawab. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih sebelumnya. Dan seperti yang saya bilang di awal, jika suka dengan video ini, boleh dong like-nya. Dan kalau bisa juga bantu subscribe-nya. Karena like dan subscribe dari kalian sangat membantu saya untuk membuat video ini. Oke, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.